Menjadi seorang YouTuber tidak semudah membalikkan telapak tangan. Semuanya butuh usaha, semua butuh perjuangan dan pengorbanan. Selebih dan sekurangnya, Tuhan yang punya juga. Nah, kalau sudah apa yang kita lakukan semaksimal mungkin, ya, tentu tidak mudah kita menerima kenyataan yang ada karena seringkali harapan dan kenyataan tidak beriringan. Kalau sudah seperti itu, kita sebagai YouTuber pemula harus bagaimana ya menyikapinya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menjadi seorang YouTuber memang butuh suatu kesabaran. Tidak hanya secara teknis yang harus kita siapkan, tetapi kesehatan mental, termasuk di dalamnya adalah kesabaran, itu jujur harus kita akui mutlak adanya. Karena apa? Karena kita sebagai aktor utama daripada orang yang membuat video yang untuk kita upload, yang notabene-nya adalah kita sosok seorang YouTuber. Begitu kan ceritanya. Nah, pada kesempatan kali ini saya ingin berbagi tips tentang kesabaran menjadi seorang YouTuber kepada teman-teman berdasarkan pengalaman saya. Meskipun saya, atau maksudnya di sini ada channel saya belum besar, tetapi kesabaran ini sudah saya tanamkan sejak awal sebelum menekuni dunia per-YouTubean. Nah, tips sabar seperti apa yang ingin saya bagikan? Langsung saja. Yang pertama, tanamkan kata proses. Nah, kata proses di sini perlu kita pahami bahwa di dalam kehidupan ini harus kita sadari bahwa semuanya berproses, tidak ada yang instan. Kalaupun di luar sana ada sebuah konten dengan judul yang memberikan sesuatu yang instan, itu hanya lip casing yang sekiranya hanya bahasa bombastis, atau dalam bahasa Indonesia itu bahasa hiperbol atau bahasa yang membesarkan, tetapi sejatinya bisa saja tidak seperti itu. Artinya bisa saja tidak sesuai dengan kenyataan. Jadi daripada kita gundah gulana memikirkan antara harapan dan kenyataan, lebih baik kita fokus pada kata proses. Kita harus percaya bahwa kehidupan ini adalah berproses, apapun bentuknya. Tidak hanya profesi menjadi seorang YouTuber, semuanya. Bahkan kita beranjak dewasa, beranjak tua, itu juga butuh proses. Tidak ada bayi lahir langsung bisa besar atau tua lah, seperti itu. Bahkan kalau kita orang Islam, kita sudah meyakini bahwa diciptakannya langit, bumi, dan seisinya itu dengan proses. Jadi kata kuncinya proses ya teman-teman. Harus kita tanamkan kuat-kuat bahwa di dunia YouTuber itu butuh perjuangan, butuh kesungguhan, butuh konsistensi. Nah, semua itu kita jadikan pemahaman bahwa proses harus menjadi pegangan setiap perjuangan kita. Itu ya teman-teman yang pertama. Jadi kata proses harus kita masukkan di hati kita ya. Kemudian untuk tips sabar menjadi seorang YouTuber yang kedua, itu kita harus menanamkan kata proses belajar atau ajang belajar. Gunakan media YouTube ini sebagai ajang belajar. Artinya kita pun merasa video kita bagus juga nggak baik buat kesehatan mental kita. Karena apa? Merasa diri bagus, merasa diri hebat itu akan menghentikan kita dalam proses belajar. Karena kita sudah merasa paling bagus, sudah merasa hebat. Akhirnya kalau sudah merasa hebat, ternyata kita mempunyai harapan tinggi tidak sesuai dengan harapan kita, itu juga membuat hati kita itu patah urung, patah semangat, frustasi, dan lain sebagainya. Sehingga tips yang kedua ini kalau saya tanamkan di hati saya, memang YouTuber adalah ajang pembelajaran. Baik saya mencari pengalaman, baik saya mencari ilmu, baik saya melihat kapasitas kelebihan teman, yaitu sebagai ajang belajar, aktualisasi diri. Nah, pemahaman ini nanti bisa teman-teman lihat di video saya yang berjudul
semangat menjadi, atau maaf, motivasi menjadi YouTuber. Nah, di video motivasi menjadi YouTuber di situ saya jelaskan ada 4 ya, ada 4 tahapan ya, nanti bisa teman-teman lihat. Jadi di penataan tips sabar itu di dunia YouTuber kita gunakan sebagai ajang pembelajaran. Nah, kemudian di dalam ajang pembelajaran ini sebetulnya porsi-porsi motivasi menjadi YouTuber di video saya itu ada 4 kan teman-teman. Ada termasuk dokumentasi, kemudian ada sarana dan prasarana untuk penunjang pekerjaan, begitu kan. Terus kemudian ada juga saya katakan untuk mengejar dolar, begitu. Nah, saya pikir di tips motivasi menjadi YouTuber sudah saatnya kita menempatkan secara proporsional, apa istilahnya, bukan profesional, proporsional itu artinya seimbang, dimana kita menempatkan sebagai dokumentasi, bagaimana kita menempatkan secara proporsional terhadap sarana kita bekerja, kemudian apalagi itu istilahnya aktualisasi itu secara proporsional, tidak lebih dominan pada salah satu pihak, misalnya dominan mengejar dolar. Nah, oleh sebab itu ajang belajar ini merujuk dari video saya motivasi menjadi YouTuber itu sekiranya bisa menjadi rujukan supaya menyeimbangkan emosional kita gitu loh teman-teman ceritanya. Sebab kalau kita tidak profesional menempatkan itu akan terjadi ketidakseimbangan begitu. Ya, ada saatnya dokumentasi sekian persen, ada saatnya menempatkan ajang apresiasi sarana penunjang pekerjaan sekian persen, 3 sarana aktualisasi sekian persen, dan meraup dolar sekian persen. Nah, kalau saya perhatikan di lapangan, teman-teman itu lebih banyak dominan pada pengejaran dolar. Nah, seperti itu. Ya jujur sih, nggak bisa kita menjadi pribadi yang munafik. Saya juga mengakui, misalnya nih ambil contoh, saya sering menulis ya, baik buku, baik artikel di media massa. Saya juga orientasinya ya uang, tapi uang yang saya pikir, tapi saya nggak melakukan target-target yang harus saya lakukan, atau hal-hal yang berkaitan dengan apa yang diminta oleh media massa yang relevan temanya, ya opini saya nggak bakal dimuat gitu kan di media massa. Nah, bedanya kalau di dunia YouTube ini kan mainnya video gitu loh teman-teman. Nah, kita berusaha untuk memuaskan orang, baik itu yang bersifat informatif, baik yang bersifat itu hiburan, atau bersifat edukatif, motivasi, dan lain-lain kan begitu ya. Tapi kan kita sudah usaha. Nah, di ajang pembelajaran inilah sebagai wahana yang perlu kita sadari secara maksimal gitu loh. Oh iya ya, saya aktif di YouTuber ini memang sebagai ajang belajar gitu. Kalau tidak ajang belajar ya kita capek begitu ya. Kalau yang dipikir uang gitu kan. Nah, seperti saya katakan bahwa YouTuber ini untuk yang pemula, saya pikir bisa the second karir lah. Kita tentunya harus berfokus pada pekerjaan yang kita miliki saat ini. Ya, meskipun nanti YouTuber mengantarkan diri kita menjadi pribadi yang besar, dibesarkan oleh YouTube, ya itu ceritanya lain lagi gitu ya. Jadi saya banyak di luar sana mendengar kata-kata sumbang, janganlah berharap di dunia YouTuber, itu nggak seberapa. Belum lagi yang ngomong ini golongan-golongan orang artis, misalnya seperti itu. Ada sih, nggak saya sebutkan orang artis siapa yang mengatakan di judul kontennya itu mengatakan no stop jadi YouTuber. Saya pikir kita setiap orang kita beri kesempatan untuk mengapresiasikan diri lah teman-teman. Jadi saya percaya teman-teman di luar sana sudah bisa menangkap peluang yang ada, dan haknya teman-teman melakukan aktualisasi diri semaksimal mungkin yang bisa dimampukan begitu. Jadi yang kedua adalah ajang pembelajaran. Itu memang menurut saya itu sangat mutlak ya, kayak saya ini teman-teman secara pribadi ya, ajang pembelajaran ini banyak sekali ya. Dia tidak hanya
pertemanan, tidak hanya keilmuan yang kita peroleh, di situ kita juga belajar tentang trik dan tips dan lain-lain gitu ya. Sampai misalnya kita belajar gimana sih caranya, misalnya ada masukan nih shop per shop misalnya, terus kemudian kita pusing mikirin jumlah jam tayang dan lain sebagainya. Jadi informasi seperti itu kan yang dulunya ketika kita tidak mempunyai minat atau bahkan belum tertarik di dunia YouTuber, kan mungkin nggak tahu ya apa sih viewer itu, apa sih jam tayang itu, dan apa sih maksudnya subscribe itu, kan begitu. Tapi bagi kita yang sudah menekuni dunia YouTube, oh ternyata jumlah subscribe itu salah satu syarat yang diminta pihak YouTube. Salah satunya itu, terus jam tayang juga yang diminta pihak YouTube, kan begitu. Nah, kalau kita sudah memenuhi syarat standarisasi yang ditentukan, nah nanti ada keputusan dari pihak YouTube bla 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 ya, seperti yang kita pelajari lah. Dulunya jujur juga saya juga nggak mengerti loh apa yang dimaksud sub per sub itu apa itu, terus bagaimana kemudian konsekuensi risiko dari sub per sub, dan beberapa intrik yang bisa jadi di antara kita bisa sharing dengan teman-teman di luar sana yang sebelumnya juga belum sempat kita sharingkan ya itu. Kemudian kita juga ketika share grup gitu ya, di share di komunitas, di grup dan lain-lain, itu salah satu indikator bahwa kita itu ada kemauan belajar gitu loh teman-teman. Jadi nggak perlu patah urung, tetapi satu sisi harus tetap sabar di dalam sarana arena ajang belajar. Itu yang saya terapkan di hati saya, sehingga saya berusaha semaksimal mungkin tak urung untuk menekuni dunia YouTuber ini, karena saya anggap langkah kedua untuk melatih kesabaran saya adalah ajang pembelajaran. Melalui ajang pembelajaran kita akan menambah teman, menambah ilmu, kita akan memahami bahwa teman ini mempunyai kelebihan ini, teman ini mempunyai kelebihan itu, dan seterusnya. Bahwa kita diciptakan oleh Tuhan dengan kelebihan dan kekurangan. Setiap kelebihan ada kekurangan, setiap kekurangan pasti ada kelebihan. Disitulah kita akan berusaha menjadi pribadi yang penuh memahami dan penuh pengertian di dalam memahami teman-teman dalam berinteraksi sosial. Kata kuncinya seperti itu. Jadi jangan lupa ya teman-teman, untuk bersabar menjadi YouTuber, gunakan dunia YouTube ini sebagai ajang pembelajaran. Seperti itu. Nah, setelah kita menyematkan kata proses, kemudian yang kedua ajang belajar, yang tak kalah pentingnya menurut saya di pointer yang ketiga adalah pahami bahwa kita sudah melangkah. Jadi ada kata lebih baik kita melangkah daripada tidak sama sekali. Nah, itu yang membuat saya sabar. Kita harus pahami bahwa di luar sana itu banyak teman-teman yang bisa jadi belum memulai, ada yang memulai, begitu loh. Artinya kata atau kalimat yang saya katakan lebih baik kita sudah memulai daripada tidak sama sekali, artinya kan kita sudah membaca peluang nih bahwa media YouTube yang notabene adalah ajang kreator pembuat video, kita sudah ikut andil di dunia itu, gitu loh. Nah, ikut andil berarti kan kita sudah siap konsekuensi dan risikonya, gitu kan intinya. Kalau sudah siap dengan konsekuensi risikonya, ya baik kelebihan maupun kekurangan, insya Allah kan saya yakin teman-teman sudah bisa menata mental ya. Karena tidak hanya menata hati dalam hal kita menanti subscribe yang banyak, jam tayang yang banyak, tetapi mental kita tuh misalnya contohnya nih, ada like dislike, terus ada istilah mendapat komentar jelek, oh wajah nggak meyakinkan loh misalnya, kurang menarik lah, itu hal yang biasa gitu, nggak usah dimasukkan hati. Jadi artinya kita tetap sabar mendapat ocehan yang seperti itu. Karena jujur juga kemarin ceritanya ada di salah satu video saya yang saya share dalam suatu wilayah yang ada di Indonesia, satu kepulauan, nggak saya sebutkan pulaunya karena pulau itu juga sahabat daripada Pulau Jawa. Oh wajah nggak meyakinkan, nah itu artinya juga butuh kesabaran. Karena kan memang di channel saya ini kan saya ingin mengajak teman-teman sharing secara psikologis atau kejiwaan gitu loh, apa yang kita rasakan gitu kan intinya.
biar kita itu sama-sama YouTuber pemula itu mempunyai kesamaan nasib gitu loh teman-teman. Saya merasa punya persamaan nasib dengan teman-teman YouTuber pemula, makanya saya menggagas apa yang saya rasakan itu saya share, saya bagi ke teman-teman. Ya ini yang saya rasakan supaya saya menjadi pribadi yang bisa sabar di dunia per-YouTubean gitu ya. Jadi itu langkah yang ketiga, lebih baik mencoba daripada tidak sama sekali. Karena lebih baik mencoba daripada tidak sama sekali, berarti kan kita sudah menang start gitu loh, sudah mulai, sudah melangkah gitu loh. Nah, mengenai nanti berhasil atau tidak, ya waktu yang menjawab gitu kan. Melalui apa? Melalui usaha kita. Kalau waktu disuruh menjawab, kita gak usaha, ya gimana caranya? Kan intinya begitu teman-teman. Jadi, kesabaran yang ketiga itu lebih baik kita mencoba daripada tidak sama sekali. Kalau sudah seperti itu, kita harus siap konsekuensinya gitu. Terus tips sabar yang saya tanamkan di hati saya yang terakhir itu, menanamkan dalam setiap gerak langkah kita selalu disertai oleh Tuhan, menyertakan Tuhan di dalam hati kita. Kita harus percaya bahwa semaksimal usaha apapun, segigih apapun, semua ada kapasitasnya teman-teman. Kita harus percaya bahwa ketika kita ya di pointer 3 tadi, ada kaitannya dengan pointer yang terakhir ini, sebenarnya keempat ya, saya nggak perlu banyak-banyak, intinya ke situ. Artinya keempat ini menghadirkan Tuhan setiap usaha kita, sebenarnya tidak hanya di dunia YouTuber, semua kehidupan perlu seperti itu. Kalau kita tidak menghadirkan Tuhan, egois kita, emosi kita meledak-meledak tanpa ada yang mengendalikan gitu loh. Nah, setidaknya dengan proses kita tanamkan bahwa setiap keberhasilan butuh perjuangan, butuh pengorbanan, butuh waktu yang kita korbankan, bahkan finansial yang kita korbankan, dengan begitu. Kemudian ajang pembelajaran sudah kita tekuni dengan berbagai proses sampai video itu kita upload. Kemudian kita sudah merasa diri kita itu melangkah. Kemudian yang keempat ini memang menghadirkan Tuhan di setiap perjuangan. Saya percaya, misalnya ambil contoh, kenapa Tuhan harus dihadirkan? Ambil contoh nih, sudah bikin video sampai mau kita upload, ternyata yang nonton nggak ada misalnya. Terus kemudian yang jumlah like-nya juga minim. Kemudian istilahnya subscriber kita masih kurang misalnya. Mungkin ya menurut kita masih kurang begitu ya, karena kurang itu relatif ya. Saya tidak mau masuk ke ranah teman-teman di luar sana, karena saya juga mengalami subscriber yang dari titik nol. Kita harus meyakini bahwa semua keberhasilan itu diawali dari titik nol atau zero itu sendiri teman-teman. Jadi tidak ada semua yang subscribernya ribuan bahkan jutaan itu tidak dari nol, semua dari nol, semua itu proses begitu. Nah, untuk berproses inilah memang bukan perkara yang mudah gitu loh. Belum lagi kita ada penyakit yang namanya merasa diri mampu, itu ya juga sangat menyakitkan, bahkan menikam yang namanya kreativitas kita. Kalau kita sudah merasa bisa, merasa mampu, merasa pintar, merasa hebat, kok saya hebat kok nggak jadi ya saya ini, nah itu repot. Makanya harus diajang belajar tadi. Nah, Tuhan ini sebagai pengawal atau garda terdepan dalam emosional kita, dalam menggapai sebuah keinginan apapun, termasuk menjadi seorang YouTuber gitu loh teman-teman. Saya sih jujur ini ya, berbicara yang pointer yang terakhir ya, usaha sudah dilakukan, edit sudah dilakukan, bahkan upload video tiap hari ya sudah. Yang penting kita usaha. Saya pikir usaha ini juga nggak ada apa-apanya teman-teman. Kalau saya melihat beberapa rekam jejak teman-teman yang sudah sukses katakanlah ya, channelnya bahkan sudah kuat, itu ternyata kalau kita mau belajar juga dari jatuh bangun teman-teman, menghabiskan waktu, dana, bahkan mental dan lain sebagainya udah dikerahkan gitu loh teman-teman. Jadi saya pikir memang sabar itu harus benar-benar harus kita miliki teman-teman. Karena kan sifat buruk daripada manusia itu kan memang selalu ingin tergesa-gesa ya. Meskipun topik materi ini bukan berorientasi tausiah, tapi kan intinya ke sana. Sifat buruk manusia adalah selalu ingin kesegeraan, selalu ingin tergesa-gesa, suka mengeluh. Nah, kita hantam itu yang namanya suka mengeluh.
terus kemudian ingin tergesa-gesa, kita harus calling down. Siapa diri kita, kemampuan kita seperti apa, semua ada kapasitasnya teman-teman. Semua ada kapasitasnya. Koper, muatan sekian gram, diisi sekian gram, nggak muat begitu. Jadi kita harus saling mengingatkan para pejuang youtuber pemula, termasuk saya. Oleh sebab itu hadirnya channel ini, saya berusaha hadir di tengah teman-teman. Saya ingin belajar bagaimana kita menata mental yang tangguh, mental yang sabar, dan mental yang tetap mempunyai nilai religiulitas di dalam dunia per-YouTubean kali ini. Kira-kira seperti itu ya. Mengenai nanti selanjutnya seperti apa, saya tiap hari jujur teman-teman, menemui teman-teman itu tiap hari saya berpikir, sebelum tidur saya berpikir, besok itu saya menemui teman-teman membahas apa, kira-kira seperti itu, jujur ini, gitu. Membahas apa ya, kemampuan saya edit ya seperti ini, kemampuan saya ya alokasi pemikirannya seperti ini ya, ini ungkapan rasa emosional yang ingin saya bagi kepada teman-teman, bahwa kita itu butuh sabar di dalam dunia per-YouTubean. Nah, kira-kira seperti itu dulu teman-teman dari saya. Semoga video kali ini memberikan inspirasi, menambah semangat teman-teman terus berkarya dengan tetap menghadirkan kesabaran di hati, jiwa ya. Dengan terus ikhtiar, memaksimalkan doa, insya Allah Tuhan menyertai langkah-langkah usaha maksimal kita bersama-sama. Tetap semangat ya. Seperti itu kira-kira dari saya, dan terima kasih atas support selama ini yang telah diberikan pada saya melalui channel ini ya, melalui subscriber ya. Saya terima kasih sekali ya. Semangat untuk kita semua, semoga bisa menjadi pribadi-pribadi yang terus semangat dan bisa mewarnai negeri ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.